sebelum Islam, ya adalah agama yang mengklaim diri mereka sendiri, sibuk sendiri. Hanya dari hasil penyelidikan, penelitian, mereka membuat kemudian buku-buku, lalu buku-buku mereka itu dipilih dan dipilah, lalu kemudian sekte-sekte menggunakan buku-buku itu sebagai pilihan untuk dijadikan sebagai kitab suci. Tapi apakah ada legitimasi dari Yeshua HaMasyiah kepada mereka? Tak ada. Mereka penumpang gelap, sekte apapun itu. Saya tegas mengatakan, sekte apapun itu, Yeshua HaMasyiah itu tidak memberikan kemudian legitimasi sedikit pun kepada mereka. Jadi kalau ada kesalahan atau kesimpang siuran terjadi di sana, ya wajar. Karena memang Yeshua HaMasyiah dalam hal ini, Nabi yang datang lahir tanpa ayah, yang diberikan Injil untuk Bani Israel umatnya, itu tak ada hubungannya dengan mereka ini. Makanya wajar kalau mereka saling sikut satu sama lain. Karena sesama penumpang gelap. Nabi Isa atau Yeshua menurut saudara Romo, itu tidak mengenal Kristen. Sekte apapun itu. Dan saya jamin, pendeta, pastor, atau apapun titelnya yang tertinggi di dunia ini tidak akan bisa memberikan legitimasi dari Yesus kepada mereka. Nggak ada itu. Nggak ada. Mau dia bahasa Aramaik, mau bahasa Ibrani, bahasa langit, bahasa roh, apapun itu cerita. Yesus yang adalah Yeshua HaMasyiah, yang adalah Isa dalam pandangan Islam, tidak mengenal non-Yahudi. Dia hanya diutus kepada Bani Israel saja. Al-Quran menceritakan itu dengan akurat. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Yesus di dalam kitab yang muncul di Indonesia ini, ya meskipun itu terjemahan yang sudah didaur ulang, tetapi faktanya di situ terang dikatakan kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37, kesaksiannya yang paling tertinggi di antara semua kesaksian. Dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, dan posisinya memang hanya utusan kepada Bani Israel. Mau dirubah lagi dengan mengatakan, nah itu masih itu palsu, itu mereka karang sendiri, yang benar adalah kitab kami. Tapi yang pasti oknum tersebut hanya untuk Bani Israel, bukan untuk orang Makassar, bukan untuk orang Jawa, bukan untuk orang Toraja, untuk Bani Yakub saja. Demikian. Aldo di sana udah kondusif? Ya, sudah. Ya, silakan. Ya, agak kepotong. Ya, apa yang disampaikan Pak Juma tadi ada yang perlu kita pahami itu sebagai suatu yang betul ya, fakta. Antara Islam sama Kristen itu tidak nyambung. Sebenarnya nggak nyambung. Ya, karena nama Tuhannya aja berbeda. Di dalam kekristenan, naskah-naskah kami itu ada banyak ya, teman-teman. Ada ratusan dokumen, nah manuskripnya itu ada ribuan. Di dalamnya tidak ada satupun nama Allah. Tidak ada. Yeshua tidak pernah menyebut Allah. Jadi yang Yeshua sebutkan itu adalah Allah. Allah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab jadinya ilah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadinya Tuhan. Bukan Allah, bukan Allah. Nah, ini ada kesalahan di dalam penerjemahan yang dilakukan oleh teman-teman LAI, sehingga memasukkan terus nama Tuhan Islam ke dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita merujuk kepada aslinya, sama sekali tidak ada. Jadi betul, antara Kristen dan Islam itu memang berbeda ajaran. Karena ini beda agama. Tuhannya sendiri berbeda. Bagi teman-teman Muslim pasti meyakini satu-satunya Tuhan adalah Allah. Yang lain itu bukan. Yang kalian yakini sebagai Muslim adalah Quran. Itu yang nomor satu kan. Itu pasti. Nah, kami ya sebagai umat Kristen, ya, saya menghormati apapun yang kalian ajarkan, termasuk kalian bilang kalau tadi kami nggak punya sanad. Itu saya hargai. Itu muncul keluar dari
dari perkataan Pak Zuma, karena Pak Zuma belum mempelajari silsilah kami gitu. Ya, kami memiliki namanya tabisan rasuli atau kepemimpinan, mata rantai kepemimpinan dari abad 1 sampai abad 21. Itu kami punya, tapi tidak semua kekristenan punya. Ya, hanya Kristen yang membuat kitab suci yang punya. Jadi kalau teman-teman, ini saya coba buka kamera ya, supaya saya bisa menunjukkan tulisan saya di Wikipedia ya. Teman-teman cari aja di Google gitu ya, tabisan Gereja Nasrani Indonesia atau Gereja Nasrani Indonesia. Saya pernah memimpin di sini. Nah, ini ada rantai tabisannya atau rantai kepemimpinan. Dari Yeshua itu ke Petrus, ke Evodius, Ignatius, dan seterusnya ya, dari abad ke abad. Itu sampai nanti ada pemimpin-pemimpin sekarang. Dan tentunya ini mereka sudah ada di berbagai benua termasuk ke Indonesia. Di Indonesia yang membawa adalah ini ya, Romo Nicholas Lumbantoruan. Jadi betul ya, kalau kekristenan itu tidak ada sanatnya bagi Kristen-Kristen modern. Ya, tadi kan saya sebutkan ada dua macam Kristen ya. Ada Kristen yang membuat kitab suci dan ada yang beli kitab dari toko. Nah, yang beli kitab dari toko itu tidak ada sanat dalam tanda kutip. Tidak ada rantai kepemimpinan dari Yeshua sampai sekarang. Ya. Nah, kalau kami itu ada, jelas. Dan pada saat teman-teman ingin tahu otoritas yang Yeshua berikan itu juga sebenarnya ada. Ya, Yeshua itu fokus ya, pelayanannya di tanah Yudea. Nah, setelah itu dia mengutus nih murid-muridnya untuk mengajar apa yang telah dia ajarkan kepada bangsa-bangsa. Itu adalah otoritas yang beliau berikan kepada para pemimpin kami sejak awal. Nah, kalau catatan atau dokumen ini itu tidak diindahkan atau istilahnya tidak diyakini sama saudara-saudara muslim, it's okay gitu ya. Tapi inilah keyakinan kami. Kami memiliki otoritas dari Yeshua, ya. Kami memelihara ajarannya dengan cara menuliskannya, dan kami menyebarkannya ke bangsa-bangsa. Gitu. Nanti lebih jauh ya, teman-teman kalau yang belum tahu ya, kami punya website ya. Ini website kami ya, pesitaindonesia.org. Ya, kami menerjemahkan ya, PB Aramaik ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah terjemahan pertama PB Aramaik ini. Ya, sebelumnya belum pernah ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan ini adalah terjemahan ke dalam bahasa Indonesia pertama. Kenapa saya bilang yang pertama? Karena gini, kalau teman-teman baca ya terjemahan bahasa Indonesia yang ada sekarang, kalau bisa di-download atau beli di toko buku ya, itu mirip bahasa Indonesia. Tapi para penerjemahnya belum menggunakan kaidah atau aturan tata bahasa sebagaimana dilakukan oleh para penerjemah di Indonesia. Makanya banyak kesalahan pada saat menerjemahkan ya, apalagi LAI. Ya, mereka tidak ada penerjemahnya yang punya kompetensi bahasa Indonesia, tapi mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Masuklah di situ nama Tuhan Islam, Allah yang ditulis Allah. Nah, inilah yang membuat ya sering dispute ya antara sebagian Kristen ini sama teman-teman Muslim dan juga di kalangan Kristen sendiri. Jadi kalau teman-teman ingin tahu yang aslinya bagaimana, kami sekarang ini sudah share secara cuma-cuma terjemahan kami. Ya, ini ada 4 kitab Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanan, yang kami sudah selesaikan. Teman-teman bisa kunjungi dan bisa download sendiri, baca sendiri, lalu analisa aja. Di sini teman-teman bisa lihat sebenarnya
dengan ajaran Islam itu saya bisa bilang ini tidak ada kesamaannya. Gitu. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu diberikan malah apa? Kan saya kabur nggak bawa apa, nggak bisa dibawa. Alkitab saya itu kan tasnya harus besar kan, Alkitab besar itu lumayan tebel lah. Saya Jadi kan bawa jadi tas kecil jadi doang. alasan oke. Jadi alasan Iya, Pak tapi kalau Basri saya tidak mau bawa buka- Bible karena Pak Basri dibuang. Iya. Jadi saya kalau mau buka pasti saya keluar dulu baca di Alkitab di handphone ini gitu. Nggak apa-apa. Iya. Takutnya nanti Itu fair, nggak apa-apa. pembicaraan Siap, gitu. nggak apa-apa. Iya. Kamera saya bagus nggak nih, Bang Ben? Bang Sobat Bang Vega? ngelek. Kameranya ngelek. Ngelek, tutup aja Kang Chan, ngelek. Ngelek ya? Ngelek ya? Udah enggak. Siap. Udah normal. Izin sapa Iya. dulu. Enggak ya? Ganggu masak. Monitor Siap. Bang. Halo. Masak. Ya, monitor Ya. Bang. Ya. Monitor, selamat malam. Ya, selamat malam. Gimana Bang? Mau diskusi atau mau pengumuman? Oh man. Oke, aku mau tanya sama Rombak Chan dulu, kabinet. Tana. tunggu dulu. Nanti dulu satu-satu dulu. Ini lagi. Satu-satu. Oh, iya. Disapa dulu yang lain. Ada RE Kiki itu Fine. disapa dulu. Gas RE. ini. KY. Monitor Bang Alex. RE Rider. Bu Masak tolong bantu sapa dong. Kau di sini nggak ada kerjaan. Bantu Pak Hasan. Sapa dia dong Bu Masak. Nggak tahu aku menyapu bisa. Sapa dulu di atas. Kau di sini cuma naik, diam. Sapa lah, bantu Eh, kita. kemana ya? Kau jadi Siapa mau bantu sapa? sapa. Gimana gue masak? Orang disuruh nyapa malah dikik. Gimana gue masak ini? Disapa bukan dikik. Disapu sama gue masuk. Gini Pak Basri, lihat Pak Basri, kalau ini saya Iya. Pak Basri karena tadi bercerita pengalaman, saya juga cerita pengalaman cuman 30 detik saja. Tadi sore saya masuk ke Komal Kristen, dia ada si Duran itu pendebat, ada si Syair Berdarah, terus ada si siapa tadi, Iya. ada si Bevan, cuman dia mah ilmunya saya tahu lah sedikit lah. Terus ada siapa lagi, ada si Titan, pendeta yang itulah Titan. Terus siapa lagi lah. Lihat, mereka ini testimoni ya, real gitu. Mereka bertanya sesuatu kepada saya, tapi ketika saya mau jawab, dipotong habis-habisan. Gak ada saya kesempatan untuk menjawab. Tapi coba lihat Pak Basri. Pak Basri bernarasi di Komal Muslim. Bapak didengarkan dari tadi. Tak ada satupun Muslim yang memotong Bapak. Bahkan cerita Bapak itu, yang tadi bagi kita, oke lah itu cuma excuse. Tapi didengarkan. Lihat bagaimana hangatnya di Komal Muslim. Beda kan? Oke, kita masuk ke topik. Siapa yang menyelewengkan? Di dalam Yohanes 17 nomor 3, teksnya bilang begini. Saya baca dulu ya, bentar. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Teksnya bilang begitu. Apa yang Bapak pahami dari teks itu? Iya, pada saat itu Yesus memang diutus oleh Allah, diutus. Jadi Yesus kan punya nama Maka banyak. satu Maksudnya, poin. bukan gelar. Ya gelar kan Baik. banyak ya, sebagai utusan, sebagai nabi, sebagai hamba Tuhan. Nggak ada kata Nabi di situ. Allah. Nggak ada kata Nabi di situ. Ada nggak
Maksudnya di dalam Alkitab itu bang, di dalam Injil itu. Enggak, saya bawa Yohanes 17 nomor 3. Kenapa Ya, kalau di Pak situ alasannya memang sebagai Pak? utusan. Kenapa alasannya Pak Basri memasukkan sesuatu yang tidak saya sebutkan? Apakah itu tidak disebut Ya, ya. penyelewengan? Enggak, di situ memang disebutkan utusan Yesus sebagai Sip, utusan. mantap. Yesus di situ dikenal sebagai Tuhan, Allah, atau utusan Tuhan? Di dalam Yohanes berapa ya? Dalam 17 nomor 3. Iya. Oh ya, Yohanes 17 itu. Ya kan. Di bawahnya juga ada tulisannya bahwa apa? Segala sesuatu telah diberikan Bapa kepadaku kan. Nah, Kemuliaan. itulah Yesus. Iya. Yesus itu kan banyak ayat di Alkitab yang menyamakan diri dengan Bapa itu. Jadi Pak Basri, Pak Basri, Pak Basri. Pertaruhan Iya, Pak ya. Basri ini adalah Bapak jangan sampai bukan Bapak yang melakukan penyelewengan. Kan itu tadi poin kita. Islam banyak melakukan penyelewengan terhadap ayat-ayat Alkitab. Bapak nuduh kepada saya, boleh saya terima. Tapi Bapak buktikan. Sekarang kita ambil kasus Yohanes 17 nomor 3. Siapa sebetulnya yang menyelewengkan? Kang Chan atau Pak Basri? Saya ulang. Inilah hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Statement pertama. Statement kedua sebenarnya. Inilah hidup yang kekal itu statement pertama. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Statement pertama. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan pertama. Yesus di situ sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Nah, berat ini. itu sebagai utusan, bang. Sebagai Utusan. itu Sepakat ya? Aku sebagai utusan. Sepakat ya? Iya. Sebagai Tuhan bukan di situ. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan karena dalam nubuatan, maksudnya dalam Yesaya ada nubuatan bahwa dia itu Ingat, pertaruhannya Dalam Yesaya, siapa yang menyelewengkan ayat? Siapa yang menyelewengkan ayat? Ini pertaruhannya. Muslim menyelewengkan ayat atau Bapak Basri sebagai Kristen? Saya ulang. Yesus di situ sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Ayo. kalau di ayat itu Yesus mengaku sebagai utusan. Apakah Yesus sebagai Tuhan di situ? Ya atau bukan? Di atas itu nanti Ya, tidak di ayat situ. Ayo. Kenapa lama? Kenapa lama? saya buka Alkitabnya juga di HP. Nah, bagus. Gitu. Begitu, harus begitu. Di Bukalah. ayat sebelumnya kan, jadi di ayat sebelumnya ada seperti Engkau telah memberikan kuasa atas segala yang hidup kan. Nanti Bukalah. Harus begitu. Kalian akan terjerat dengan Bible kalian sendiri. jadi harus di begitu. ayat 2-nya bang, di ayat 2-nya kan sama seperti Engkau telah memberikan kuasa atas segala yang hidup gitu kan. Nah Yesus itu di ayat 3-nya memang mengaku utusan, tapi kan di ayat-ayat yang lainnya kan ada Yesus mengaku bahwa menyetarakan dirinya dengan Allah gitu, menyetarakan kedudukannya dia gitu, hakikatnya dia. Yang Pak Basri lakukan ini adalah menyelewengkan ayat Yohanes 17 nomor 3. Tak ada di situ satupun Yesus dalam statement itu. Kita nanti perluas ke perikopnya ya, di statement itu dulu. Di dalam statement itu kita takkan pernah menemukan Yesus itu sebagai Tuhan. Yang akan kita temukan adalah bantahan bahwa Yesus itu Tuhan yang benar, Allah yang benar. Yesus bukan Tuhan yang benar, Yesus Allah yang benar. Jadi kalau Yesus itu membantah Should I get dancing? Either way, I wanna feel alive. Saya tunjukkan dulu pakai data, sabar. Iya, saya tunjukkan dulu pakai data, Pak. Ini saya contohkan ya kan. Kan Anda menggunakan logika dan dasar.
jawab, ini contoh ya, contoh Roh Kudus. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus ada tertulis, Pak. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus di dalam Yohanes 14. Sebentar Pak, ini saya lagi, Bapak, ini saya sedang menjelaskan biar Bapak terang benderang untuk menjawab pertanyaan saya. Saya kasih bocoran ini loh. Iya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, ya kan? Di dalam bahasa Ibraninya Abal Ha-Menahem Ruach HaKodes. Nah, pertanyaan saya, sebentar, sabar dulu Pak. Bapak ini. Pertanyaan saya. Bukan bahasa Yunani, Anda sudah dipermalukan. Ini bukan bahasa Yunani, Pak. Ini bahasa Ibrani. Kok bahasa Yunani, Pak? Nanti saya testing. Ibrani ini. Anda megap-megap. Di mana saya megap-megap bahasa Yunani? Di mana? Coba Anda, semua orang udah tahu. Coba Anda tunjuk jadi satu pasal, satu ayat Alkitab di dalam Perjanjian Baru untuk saya baca bahasa Yunaninya. Jangan memframing. Iya, maksud saya, apakah maksud Anda meminta bukti Roh Kudus itu harus tertulis di dalam kitab Musa? Apakah seperti itu? Betul, harus. Betul. Karena itu silakan. Anda harus akui, itu maksud saya. Saya sudah tahu jalan. Kan tadi sudah saya bilang, Pak. Nah, kalau seperti itu pikiran Anda, maka jawabannya Anda itu harus belajar lagi. Saya tidak bisa. Aduh Pak, bilang aja Pak. Kalau bilang saja saya tidak bisa menjawab. Susah banget sih menjawab kayak gitu Pak. Pak, sudah paham. Bang Nandar yang ganteng dari Kuningan Jawa Barat, saya tidak bisa jawab. Bilang gitu aja kok repot Pak. Orang Yahudi yang beragama Yahudi mengakui Roh Allah itu juga termasuk Roh Kudus. Di mana tunjukkan ayatnya? Mana? Roh Allah itu di Kejadian 1 ayat 1 ada di situ, Roh Allah. Pak, jadi maksud kau, Roh Allah dulu, apakah Roh Allah itu tidak Roh yang kudus? Jawab dulu. Oke. Roh Allah itu tidak Roh Kudus itu. Apakah Roh Allah itu hanyalah Roh Kudus? Saya tanya dulu Anda, Roh Allah itu apakah enggak Roh Kudus? Makanya saya juga balik dengan sebuah pertanyaan. Baik, saya jawab. Saya jawab langsung. Saya tanya Nabi Musa itu sabar dulu. Sabar Pak, ini saya jawab. Roh Allah itu bukan hanya ada Roh Kudus, ada juga Ruach Ra'ah. Gak usah Anda cari. Pertanyaan saya sederhana, apakah di dalam pikiran Anda Roh Allah itu adalah Roh Kudus atau bukan? Oh, saya jadi yang ditanya. Iya. Baik, saya boleh jawab. Boleh? Boleh jawab atau tidak? Dari tadi jawaban pertanyaan saya yang pertama itu Anda belum jawab. Bapak nggak bisa jawab. Gini aja Pak. Karakter Anda. Matius 5 ayat ke-37. Apa kata Yesus? Coba Bapak ingat gak dengan perkataan Yesus di dalam Matius 5 ayat 37? Ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Kalau Musa tidak menyembah Roh Kudus, berarti penyembahan terhadap Roh Kudus adalah dari si jahat. Matius 5:37. Coba Anda baca. Kamu tidak ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Sekarang saya tanya kepada Anda, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Itu pertanyaan kamu itu dari dulu sudah. Dari dulu harusnya bisa dijawab dong, kan sudah dari dulu. Kalau dari dulu kenapa nggak ada yang bisa jawab? Bisa. Coba silakan dijawab. Masalahnya kamu nggak bisa menerima jawaban saya. Iya, mana ayatnya? Bagaimana saya menerima jawaban Anda? Pikiran Anda, Roh Allah itu bukan Roh Kudus. Itu dulu. Gimana Pak? Apakah Roh Allah itu bukan Roh Kudus? Itu dulu jawab. Baik, kita menggunakan premis mayor dan premis minor. Gak usah kau pakai Pak. Loh, kok nggak usah pakai premis mayor, premis minor, Pak? Sekarang saya tanya sama Bapak. Anda mau sekarang saya tanya sama Bapak, apakah Roh Allah itu hanya Roh Kudus? Baik, sekarang saya tanya sama Bapak. Kalau nggak mampu, bilang nggak mampu. Loh, ini saya jawab. Iya. Pak, Roh Allah itu sabar. Adalah Roh Kudus. Udah sederhana. Saya tanggapi. Tidak, katakan tidak. Udah itu aja. Iya, baik. Nggak usah pakai narasi panjang-panjang. Baik, saya tanggapi. Ternyata Bapak tidak paham Roh Kudus. Pak, Roh Allah itu bukan hanya Roh Kudus. Ada Ruach Tame, ada Ruach Ra'ah. Nggak usah. Ada roh si jahat. Jawab aja sederhana.
Gak usah Iya. kamu perlebar. Roh Allah itu apakah bukan Roh Kudus? Anda jawab itu Bukan. aja. Kalau Bukan Roh Kudus. Bukan. 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 Itulah dia. Kalau Loh, kami macet. mengimani kalau Roh Allah itu adalah Roh Kudus. Oke, Allah itu sekarang kudus. sekarang saya Wujud tanya, Allah itu apakah adalah Roh? Aduh, si Bapak. Karena Allah itu kudus, maka disebut Di Roh mana Kudus. datanya, Pak? Di Karena mana datanya? ada Roh Allah. Di mana datanya? Data apa? Data apa? Di mana datanya kalau kau Musa bilang nyembah Roh menyembah Kudus? Roh Kudus di perjanjian lama ada, tapi tidak sesuai dengan pikiran kau. Saya nggak tanya perjanjian lama, yang saya tanya Torah. Iya. Di mana di dalam Torah Musa memperkenalkan Roh Kudus kepada bangsa Israel kalau Roh Kudus adalah Tuhan? Di mana? Kamu dengar? Kamu dengar? Iya, saya dengar, silakan. Kejadian 1 ayat 1. Di mana situ tertulis Roh Kudus? Di mana di situ tertulis Roh Kudus? Iya, justru karena itu. Iya, karena- di mana? Itu karena tertulisnya saya Ruah tidak Elohim, tahu Pak, bukan Roh pemikiran Kudus. Anda bahwa Roh Allah itu bukan Roh Kudus. Tapi kalau orang Makanya, Kristen, saya dengar tanya dulu, sama Bapak. orang Kristen itu mengimani Roh Allah adalah Roh Kudus. Jadi jangan kau Iya, paksakan kalau pikiran masalah iman bukan pikirmu logika, Pak, itu. namanya. Anda kan tadi Masa mencontohkan saya harus pakai sesuai dengan logika. pikiranmu. Apa yang tertulis di otakmu harus begitu yang kami apa? Dari mana jalannya? Oke, sekarang Kami saya tanya sama mengimani Bapak. bahwa Allah Sabar, itu Pak, adalah sabar, Roh Pak. Kudus. Sabar, Atau Opung, mungkin- sabar, Opung. mungkin- Opung, sabar, Pung. Tunggu dulu, Sabar, mungkin Opung. Tuhanmu itu mungkin nggak Tuhan Kudus mungkin. Dari jawaban kamu Sabar, itu sabar, Roh sabar. Allah bukan Roh Kudus. Sabar, Opung, Berarti sabar, dengan Pung. kata lain, kau mengatakan Tuhanmu itu nggak kudus. Kau Karena kami tidak pernah menyembah Roh Kudus, Pak. Malulah kau dengan Tidak, kaum sendiri. tidak ada satu suku Tuhanmu- Yahudi yang nyembah Roh Kudus. Saya tanya, Makanya Tuhanmu umat itu Islam kudus pun atau tidak enggak? nyembah Roh Kudus. Karena Jawab Roh dulu. Kudus itu Jibril, Tuhanmu Gabriel, kudus Pak. atau Roh Kudus enggak? itu. Saya tanya, Tuhanmu Roh Kudus kudus itu atau Gabriel. Roh Tuhanmu Kudus itu kudus atau Gabriel, enggak? Pak. Makanya Yahudi tidak nyembah Roh Kudus. Iya, Tuhanmu kudus. Iya, atau kenapa enggak? Bapak nyembah Roh Kudus kalau sudah tahu Gabriel itu Roh Kudus? Tidak. Saya tanya, Tuhanmu kudus Kejebak. atau enggak? Aduh. Kudus atau enggak? Tuhan kami Ada. kudus tapi bukan Roh Kudus. Tuhanmu kudus. Kena lagi. Kalau Roh Allah itu udah pasti Roh Kudus. Kamu sendiri sudah menjawab. Kata siapa Roh Allah itu Roh Kudus? Kata siapa? Kau Yes, kau saya sendiri kata Alkitab. mengatakan Baik. Tuhanmu kudus. Sekarang saya tunjukkan kepada Bapak ya. Enggak. Tanya jawab Iya, dulu Tuhanmu saya tunjukkan kudus data, atau saya enggak? tunjukkan data, saya tunjukkan data. Saya tunjukkan data kepada Bapak. Kejadian 1 ayat 1 di situ udah tiga-tiganya Itu nampak bukan Roh Allah. Kudus, Pak. Itu Ruah Di situ Elohim. ada firman Aduh, si Bapak ini. Itu Ruah Elohim, Pak. Nih, saya Jadi tunjukkan. jangan kau Nah. paksakan pikiranmu yang kotor itu menjadi pemikiran kami. Itu salah. Sekarang, Teologi sekarang dan Bapak jawab kekristenan jujur. kami, Sekarang Roh Bapak Allah itu jawab adalah jujur. Roh Kudus. Bentar, Kau Pak. suka atau tidak disuka, Pak, ya sekarang terserah. Bapak jawab jujur. Sekarang Bapak jawab jujur. Roh Tuhan itu ciptaan atau bukan? Roh Tuhan itu ciptaan atau bukan? Oh, bodoh kali kamu bertanya begitu. Loh, kenapa Roh bodoh? itu, Roh Allah itu kekal. Oh, Udah enggak, dari yang tadi saya tanya jawab. Roh Allah itu ciptaan atau bukan? Kau nggak paham atau enggak? Roh Allah itu kekal. Saya tanya roh Allah itu ciptaan atau bukan? Dia adalah Allah itu sendiri. Oke. Roh Allah. Masa Sekarang kau Bapak baca. paksakan? Jadi Sekarang maksud Bapak roh baca Allah ini. itu ciptaan. Ini coba sekarang Bapak baca Mazmur 104 ayat 30. Coba Bapak Apa baca. itu? Opung baca. Apa itu? Ya kau baca. Dibaca lah, kau Opung. baca. Enggak, Lah kau Opung baca. kan bisa baca. Iya, kau baca dulu. Iya, saya baca. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Jeder. Ternyata roh kudus adalah ciptaan, guys. Kau baca itu. Itu ada ayatnya, Pak. Saya baca dalam bahasa Ibraninya. Bentar. Tuh, saya baca dalam bahasa Ibraninya. Saya baca dalam bahasa Ibraninya. Sebentar. nggak Saya usah. baca dalam bahasa Ibraninya. Ulangi lagi Loh, kok nggak tadi usah? itu. Enggak. Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya, Pak. Enggak. Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Bapak ini katanya Roh Kudus kekal. Roh Kudus ciptaan, Pak. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Jeder. Ternyata Roh Kudus ciptaan. Data ini saya bacakan. Siapa? Nih. Mereka itu siapa?
Oke, makanya saya bacakan dalam, makanya saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya, Pak. Nggak usah. Saya tunjukkan bahasa Ibraninya. Kok nggak usah, Pak? Kok nggak usah? Ini bahasa aslinya loh, Pak. Tadi mereka itu masuk kau siapa? Tuh. Ya Roh Kudus. Balikkan tadi, enggak balikkan tadi. Nih. Balikkan. Mereka tercipta. Itu masuk kau, mereka itu siapa? Roh Kudus. Oh, pantaslah kau botol. Orang Kristen. Loh, kok botol ini? Kita buktikan di sini. Kita buktikan. Kita buktikan, teman-teman ya. Kita buktikan Roh Kudus itu banyak. Yohanes 3:3-4. Mereka tercipta karena tertulis mereka tercipta. Coba Bapak baca. Yohanes 3:3-4. Coba Bapak baca. Yohanes 3:3-4. Coba Bapak baca. Coba Yohanes 3:3-4 Bapak baca. Kena lagi Bapak. Roh Kudus itu banyak, Pak. Coba Bapak baca Yohanes 3, Opung baca Yohanes 3 ayat 34. Coba baca. Yang tadi itu yang mereka tercipta. Iya, itu dulu kita bahas. Sama Yohanes 3:3-4 juga Roh Kudus itu banyak. Coba Bapak baca dulu. Coba ayo baca, Pak. Ayo baca. Loh, iya nanti saya balikan. Biar teman-temanmu yang sekaum menunjukkan. Bapak bisa diam dulu nggak? Bapak bisa diam dulu nggak? Teman-teman lihat ya, saya bacakan dulu. Saya baca, nanti saya balikan. Nanti saya balikan. Mereka tercipta. Nanti saya balikan. Coba perhatikan, Pak. Iya, Pak. Mau saya balikkan. Loh, kok nggak mau? Opung kabur. Opung kabur. Coba lihat, Bung. Munculkan lagi narasi yang baru. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan. Coba Bapak baca ini. Coba. Ya nanti saya tunjukkan yang tadi. Saya tunjukkan. Kata Anda. Loh, takut Bapak ini. Nih Pak. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Roh Kudus itu banyak. Makanya di dalam Mazmur mereka di situ Roh Kudus. Kalau dalam bahasa Ibraninya, Pak. Coba Bapak lihat nih ya. Mazmur 104 ayat 30. Bapak perhatikan ini. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Dalam bahasa Ibraninya, Bapak lihat ya. Dalam bahasa Ibraninya, Tesalah. Sebentar. Ini. Coba perhatikan, Pak. Tesalah ruahaha, engkau mengutus rohmu, yibareun. Rohmu itu yibareun, tercipta, yud hades penei adama jeder. Roh Kudus itu banyak, Pak. Makanya mereka tercipta. Bukti Roh Kudus itu banyak dibuktikan di dalam Gospel Yohanes. Gospel Yohanes 3 ayat 34. Bapak perhatikan ini. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jeder. Macet saudara. Opung macet. Aduh. Open mic-nya, Pak. Ternyata Roh Kudus ciptaan. Kenapa disembah oleh Kristen? Makanya Yahudi tidak ada yang nyembah Roh Kudus. Islam tidak ada yang nyembah Roh Kudus. Karena Roh Kudus ciptaan. Hanya agama sesat yang menyembah makhluk. Jangan nangis. Open mic. Jangan pura-pura. Open mic. Aduh. Open mic. Kabur. Ketampol, guys. Masa debater Kristen gak malu sama bapak ini, sama opung ini? Kasihan loh. Orang-orang seperti ini naik bubuk di hadapan saya. Mana debater Kristen yang paling pandai di muka bumi? Naik debat dengan saya. Kenapa kalian menyembah Roh Kudus sementara Musa tidak menyembah Roh Kudus? Saya kalau mau mencari orang-orang semacam ini gampang sambil merem juga. Masa nggak kasihani para debater Kristen yang naik ke saya, oknum-oknum Kristen yang aduh bikin malu aja. Roh Kudus katanya satu, banyak Roh Kudus itu. Open cam, Asep. Oke bang. Halo bang.
Ya, open cam. Bang, saya mau nanya ini bang, soalnya di open cam di list aing abang kan. mau tebar gue siapa? Open cam heula karang ngomong sia. Masa oten-oten yang debater nggak ada yang kasihan sih sama oten-oten yang naik? Pasti bubuk. Mana Edis? Naik lagi sih Bapak. Kenapa kau turunkan saya? Oh ngapain saya turunkan? Kau banyak kali ilmu kau. Open cam Opung. Kenapa kau turunkan saya? Jangan nangis Opung, jangan merajuk. Kau yang nangis. Open cam. Kenapa kau turunkan saya? Ngapain turunkan Opung yang kabur kok saya jangan framing Opung ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Matius 5 ayat 37. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tadi, ayo kita bahas Mazmur yang tadi, ayo. Yang tadi tuh yang ya, mereka percaya itu. Ayo, ya udah di Mazmur. Opung ada Alkitab nggak di situ? Kalau nggak si Juma baca sendiri. Berhadapan dengan saya. Kau nggak kelas saya kau, si Juma. Sama saya aja bubuk. Oh, iya buka dulu mereka tercipta tadi tuh. Kau kan hebat kau bilang kan? Iya, kalau Anda mengaku hebat terserah Anda. Alah. Coba Opung baca di situ. Opung baca. Ayo buka yang tadi, mereka tercipta tadi, ayo. Iya, Opung ada Alkitab apa enggak? Buka, alah. Opung ada Alkitab apa enggak di situ? Alah, buka dulu yang mereka tercipta tadi tuh, biar kita percaya. Ayo. Buka. Aku teman-teman tap layar dulu ya, tap layar dulu, nanti kita bukakan. Biar kuat. Ini yang tap. Kalau enggak saya pulang. Kabur. Iya, kau tadi turun kabur. Alasan aja Opung mau kabur aja mau pulang. Melalui akunmu nih saya tantang si Juma untuk adu argumentasi kebenaran. Sama saya aja udah kalah, apalagi sama Bang Juma. Saya punya rekamannya si Juma menurunkan rekamannya apa? Kau nggak usah cerita kau. Udahlah. Opung bikin malu oten aja Opung. Kau yang bikin malu. Udah terbongkar mereka tercipta, kau asumsikan apa? Kabur. Gak usah digigit mah, gak usah. Gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Gak ada hiburan kalau gak ada watan. Kalau naikin aja. Roh Kudus itu banyak. Maksudnya gini, Roh Tuhan itu banyak. Salah satu di antaranya jenisnya Roh Kudus. Angkat lah, dia dulu nyontek punya saya kok. Mana tahu bisa ditelepon sekarang Bang, diajak ke sini biar kita kenal-kenalan sama dia. Nanti aku bikin janji lagi kan. Ini kan baru pertama kali saya masuk ke rumahnya Bang. Oh siap. Ya kan. Besok ngomong pagi nanti kalau dia bilang oh boleh tuh saya berani gitu ya saya fasilitasin, saya bilang kalau mau saya fasilitasin, mau di udara, di darat atau di dalam laut, siap kita bikin. Di dalam laut sekalian dalam air yang kalah kehabisan oksigen kan. Wassalam. Itu Bang. Nah, Bang kan sekarang ya artinya toko bikin sosial medianya untuk membuatkan film-film pendek tentang kelakuan-kelakuan mereka yang artinya ya bertentangan lah dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Kan ada ada undang-undangnya, siapa yang telah memiliki keyakinan ya kita tidak boleh mengubah keyakinan itu gitu, kecuali atas keinginan pribadi. Siap. Tapi sebenarnya fokus aja lah, memblending Islam rahmatan lil alamin, that's right, itu aja. Kalau ada yang keberatan dengan Islam rahmatan lil alamin, baru kita jawab keberatannya di mana. Kita produktif aja lah, sumber daya manusia kita kan banyak gitu kan. Dibuatkan tempat khusus untuk mengkaji ini dalam bentuk ya itulah film-film pendek atau apa. Bang Zuma kemana kita buatin ceritanya yang bagus.
Jangan kayak terakhir tuh Iwan debat ya, manggil Bang Egi, akhirnya jadi debat kusir nggak karuan. Cari yang kompeten, yang tenang. Ya. Itu Bang, sementara mungkin yang lain juga ingin banyak bercerita dengan Bang Zuma. Buat saya terima kasih banyak, waktunya udah diberikan. Makasih ya teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Oi, Muslim apa Kristen Bang Oi? Halo, Kristen. Ya, gimana Bang Oi? Mau bertanya ke Zuma. Zuma, Gurunda. Iya. Halo Gurunda. Iya. Gurunda, saya mau bertanya Gurunda. Bolehkah? Iya. Silakan. Gurunda, apakah Muhammad ini betul-betul buta huruf dan tidak bisa Nabi Muhammad itu disebutkan buta huruf dikarenakan beliau buta terhadap kitab sebelumnya. Gak bisa Ibrani, gak bisa Aramaik, gak bisa Yunani. Dia tidak mengerti tentang kitab suci, gitu loh. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, beliau Nabi yang ummi, kemudian beliau adalah orang yang tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quranul Karim. Tetapi setelah beliau menerima wahyu, beliau adalah manusia terpintar dan tercerdas di jagat raya ini dan belum ada saingannya sampai hari ini. Gitu, saudara. Oh, berarti buta huruf itu tidak betul ya? Itu sudah betul, tadi kan sudah saya jawab. Oh, buta huruf ke kitab-kitab sebelumnya begitu? Iya, beliau buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Di mana dalilnya itu? Di mana dalil? Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48. Iya, coba dibacakan. Memang bisa. Memang ngerti kalau saya baca. Bisa Bang kalau saya baca Bang. Maknanya saja langsung ke. Oh, berarti Anda lebih buta huruf lagi berarti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala takhuttu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Tapi kemudian setelah beliau menerima Al-Quranul Karim, beliau adalah manusia yang tercerdas di antara seluruh manusia yang pernah ada di atas muka bumi. Rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara. Seorang rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran kemudian, kenapa? Contoh misalnya di dalam Al-Quranul Karim, beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Sedangkan di kitab terdahulu di Ayub 26 nomor 11 diterangkan bahwa tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Hari ini zaman modern, zaman canggih, zaman di mana pesawat bisa keliling dunia, belum pernah ada orang yang pernah melihat langit itu punya tiang. Nabiku Nabi Muhammad saking cerdasnya, dalilnya dia bisa mana Zuma? Dalil apa? Dalil Muhammad apa? Itu bisa baca. Muhammad bisa baca. Lah tadi kan sudah dibacakan ayatnya. Berarti Anda lebih buta huruf lagi berarti ya. Tadi saya sudah bacakan loh.
Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang beliau. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kalau sekarang ini, zaman sekarang ini, zaman modern, sudah canggih, zaman digital, masih ada orang yang tidak bisa membaca. Itu aslinya itu buta huruf itu. Itu benar-benar koplak. Nabi Muhammad kitabnya Al-Quran, beliau bisa baca Quran. Orang Kristen kitabnya Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa baca Yunani. Itu aslinya buta huruf, buta koplak. Betul nggak? Yang dibilang-bilang itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak valid ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak? Betul nggak yang saya katakan? Soalnya Zuma yang saya dengar itu Muhammad itu buta huruf dan tidak bisa tulis di TikTok. Ya emang, memang butanya itu tidak diragukan lagi. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa baca Yunani. Mana dalilnya kalau dia tidak bisa baca Ibrani? Astaghfirullahalazim, ya Allah. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la takhuttu bi yamini izal lartaba mubtilun. Itu ayatnya tuh. Al-Qur'an surah apa itu teman-teman? Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wa la takhuttu bi yaminika izal lartaba mubtilun. Surah Al-Ankabut ayat 48 gitu. Gitu ya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah belajar tentang kitab terdahulu. Berbeda dengan Kristen. Kristen itu sudah terjemahan demi terjemahan demi terjemahan demi terjemahan. Terjemahannya dibacakan. Dikoreksi, direvisi. Tapi orang Kristen sedunia pun tak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Ini bukan buta huruf lagi, buta koplak. Saudara bisa nggak membedakan antara manusia dengan Tuhan? Bisa nggak, saudara Oi? Nggak bisa kan? Tapi Zuma, kalau seandainya itu kan, saya menerangkan seperti kau menerangkan. Oh, begini itu, pasti kau tidak terima juga loh. Mana dalilnya? Mana? Giliran ditanya dalilnya. Sekarang kamu minta dalil, saudara. Saya kasih kamu dalil. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab. Dan engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Itu dalilnya sudah kubacakan. Berarti kamu itu bukan cuma buta huruf, tapi buta otak, buta akal. Parah kau itu. Parah. Berarti pernyataan saudara itu parah loh. Anda minta dalil, tak kasih dalil. Minta lagi dalil. Nah sekarang saya mau uji Anda. Gantian kita. Kabur dia. Cobalah saudara-saudara Kristen itu ya. Kalau Anda bertanya itu atau naik di Komal Islam itu, jangan anggap diri Anda itu sendiri. Ya, belajarlah memahami bahwa di luar Anda banyak orang Kristen yang nyimak diskusi Anda itu. Banyak yang menyaksikan Anda naik di Komal Islam dari kalangan Anda Kristen. Mereka malu dengan perilaku Anda begitu. Anda minta dalil, dikasih dalil. Ya kan? Dikasih contoh pula tuh. Bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan langit diciptakan oleh pencipta langit dan bumi tanpa tiang. Meruntuhkan ajaran sebelumnya yang ada di kitabmu. Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Berarti menurut kitab yang kamu ambil dari agama lain, ya, kamu ambil kitabnya Yahudi, di mana kitabnya Yahudi mengatakan langit itu punya tiang. Sekarang tolong buktikan dan perlihatkan ke kami mana tiang langit itu. Silakan. Nah ini Pirboy mau diskusi apa mau bertanya doang? Ya, saya ajukan tanpa bahas Alkitab dan bahas Al-Quran. Oke. Tanpa menyinggung kita semua saudara. Di sini saya tegaskan, dicari di Al-Quran kalian. Dunia diciptakan, katanya jangan bahas Al-Quran tadi, gimana sih? Ada bahasa enggak, ini bahas dua. Enggak, sekarang gini aja.
Bahasa Al-Quran adalah Alkitab, buktikan di Al-Quran kalian. Dunia diciptakan pertama kali itu langit atau dunia itu. Mati nih. Terus nabi kalian yang kalian anggap. Kalau diskusi dua arah, Pir. Gimana sih mau diskusi tapi mana duluan dua arah dia? Mana duluan diciptakan langit atau dunia? Gimana sih? Allahu Akbar, Masya Allah. Cobalah ya. Kalau saudara itu mewakili agama saudara, diskusilah kita dengan baik-baik, itu ya kan ya. Ayo kawan, silakan. Ya, kalau mau diskusi baik-baik silakan deh. Doga cingcalang. Dibuka mic-nya. Ayo. Ya, pahamin dulu kitab kalian, baru bisa kalian bahas kitab kami. Kitab kami itu ada duluan. Terbalik. Kitab kami ada duluan dibanding kitab kalian. Iya. Kalian juga ngakuin kitab kami. Iya. Artinya, Betul. Di Al-Quran kalian juga ngakuin kitab kami. Iya, betul. Terus masalahnya di mana? Masalahnya di mana, Dek? Adek. Malah ngopi dia tenggelam. Adek, masalahnya di mana? Tadi dengan Aldo, saya sudah bahas kitabmu itu. Nggak perlu bahas kitab kami. Kitab kami ada duluan daripada kitab kalian. Di kitab kalian. Kitab kalian pun mengakuin kitab kami ada dulu. Ngerti nggak? Iya. Sekarang yang namanya nabi palsu, ya, nabi kami itu Yesus melakukan mukjizat. Oke. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Ya, itu nabimu. Ya, nabiku. Di mana Yesus diutus untuk orang Kristen? Di mana dalilnya? Dia nabi untuk Kristen. Silakan. Udah. Sekarang ini aja. Tunjukkan dulu. Cendol basi. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kalau yang kamu maksud mungkin Kristus yang datang ke Paulus, nah itu untuk Kristen, itu betul. Beda antara Yesus anak Maria yang untuk Bani Israel dengan makhluk berupa cahaya yang datang mengaku-ngaku sebagai Yesus Kristus kepada Paulus, itu beda sosok, beda orang, beda pribadi. Jadi Yesus itu ada dua, ada yang asli, ada yang palsu. Nah yang kamu ikuti itu yang datang setelah Paulus, diduga palsu. Makanya kamu makan babi, tidak bersunat karena kamu mengikuti Yesus yang diduga palsu. Kalau Yesus yang asli mengajarkan Bani Israel taat kepada hukum Taurat, itu Yesus asli. Lah kamu bukan pengikutnya, kamu mengikuti sosok cahaya yang ngaku-ngaku Yesus. Akulah Yesus yang menganiaya. Nah itu yang kau ikuti tuh, yang ngaku-ngaku pernah dianiaya sama Paulus. Nah itu yang kau ikuti. Pahan gak? Woi! Kaget. Silakan kalian ketawa. Intinya di Al-Quran kamu ditanya tadi, kamu ditanya. Ya. Kawan, tadi kamu mengiyakan ada ayatnya. Mana? Tunjukkan. Kau cuma mau naik sini menyek-menyek ngapain, Bang? Menyek-menyek apa, Bang? Dalilnya kalau Yesus diutus untuk kepada orang Kristen itu mana dalilnya? Intinya nabi yang benar itu nabi yang menyembuhkan, Aduh, parah ini orang. Kalau nggak bisa diskusi jangan minta naik. Cendol basi. Kalau nggak bisa diskusi jangan minta naik, bikin malu aja kau. Mikrofon saya jangan di on off dari host. Lu belum jawab, Firway, jawab dulu itu. Mic saya jangan dikontrol, oke? Jangan di apa? Mic saya jangan dikontrol, jangan ngomong jelasin dulu. Ngomongnya kok gitu? Kok gitu? Ini aja udah. Jorok, jangan jorok. Kok ngomong jorok? Aduh. Udah dengar dulu.
Udah, ya kan? Di nabi kalian ada nggak yang menyembuhkan, Waduh, ciri-ciri nabi palsu itu justru Ya, bisa nabi kalian menyembuhkan. itu kawinnya anak di bawah Matius Nabi kalian 24 itu nomor yang kawin di bawah 24. Aduh, gimana saudara ini? Nabi kalian itu yang kawin di bawah umur. Nabi kalian itu yang Ya, Bang Liping. Selamat malam, Bang Liping. Bang Liping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Ya, baru mualaf 2 bulan kemarin, Bang. Masya Allah, alhamdulillah. Bukan yang jualan karpet ini, bukan? Bukan. Bukan, Kirain Bang. yang jualan karpet nih. Salam kenal saja sama Gurunda Bang Zuma dengan sahabat Handia Lebes. Iya, iya, sahabat Bang. siapa ini, Bang? Makasih, Bang. Masya Allah. Sama Istiqomah ya, Bang ya. Alfi, Iya. Iya. Amin. Oke, Bang. Gurunda satu dulu. Makasih ya. Lu kenapa mualaf kan enak kayak tadi. Kerjanya nista, tidak suka Nabi Muhammad. Kenapa lu gak ikut dia tadi aja, Bang? Asing nggak tuh kalau gitu? Awalnya sih saya membenci agama Islam, hanya saya pelajari Alkitab, endingnya di situ Yesus bukan Tuhan. Di situ tidak ada data jelas akurat bahwa Yesus adalah Tuhan. Gimana mau Tuhan, Bang? Wong dia manusia. Itulah. Susah. Baru di gereja dengan di Alkitab beda, Bang. Nah, di gereja prakteknya beda. Iya. Nah, itulah. Minta di follow dulu saya teman-teman di bawah, mohon. Iya. Akun kecil Siap. ini. Mualafnya di mana, Bang? Syahadatnya di mana, Bang? Di masjid, Bang. Oh, di masjid. Masya Allah. Iya. Udah punya sertifikat mualafnya? Sudah ada sama Ustadz itu. Oh iya, alhamdulillah. Siap. Iya. Oke, buat teman-teman Kristen yang punya akal, yang punya ilmu, silahkan naik ke atas ya. Terutama buat para pendeta, pastor, atau biarawati yang ingin belajar tentang Bible, silahkan naik ke atas. Saya yakin mereka nggak ada yang paham Gurunda tentang Bible. Ini ada Kak Pankes nih, Bang Kian. Ini ada Pain. Selamat malam, Pain. Ya, halo. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, halo. Ini kemarin yang sama Bang Juma sama Unirifa juga. Oh, dari Kristen ya, Mbak Grace? Iya, yang Ya, silakan. Mau diskusi apa mau bertanya aja, Mbak Grace? apa ya yang mau sekitar nanya-nanya aja sih sama Bang Juma. Oh iya. Ya, buat teman-teman silakan di follow-follow akun yang di atas ya, terutama yang Akang nih, yang ini. Belum 1000. Silakan Mbak Grace kalau belum bertanya. Bang Juma masih ingat nggak kemarin yang sama Unirifa itu, yang kemarin di tempat Bang Juma hujan? Yang di pojokan sekolah itu? Bukan, yang pakai dress merah. Yang pakai dress merah itu Gurunda lagi belajar. Iya, dia. yang pas rintik hujan itu kamu bawa payung berdua, bukan? Itu mah lagu Hobi Mesak. Oh, yes. Bukan. Ya, saya izin turun dulu Gunda, sahabat tahu Ya, ada ya, yang bertanya siap. mengenai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Grace kalau mau bertanya silakan. Oh ya, gini tuh Bang Juma, bukan mau nanya-nanya, bukan mau nanya-nanya sih, mau nanya-nanya memang mau belajar gitu kan, cuman sekedar mencari tahu. Itu Bang Juma, Grace kan posisinya lagi belajar nih, lagi belajar. Pertanyaan Grace itu yang pertama, dosa nggak ya kita kalau posisi kita itu 50-50, gimana Bang Juma? Percaya Kristen iya, percaya Islam juga iya, sama-sama ada benarnya. Iya. Jadi kalau di Islam tuh ya, yang hak itu pasti hak, batil pasti batil. Iya sih. Iya, tapi karena status saudari ini lagi taraf pencarian, ya itu wajar itu terjadi. Iya, Bahkan itu terkadang pertanyaannya tuh dosa nggak ya gitu, yang kayak gitu ya. kalau statusnya
masih dalam taraf pencarian, istilahnya belum pernah syahadat, ya tidak ada dosa. Kemudian bagi orang kafir ketika melanggar satu hukum itu bukan dikatakan berdosa, memang mereka tidak dikategorikan ada perintah, tapi jatuh kepada kekafiran. Kalau kafir itu bukan dosa lagi, tapi memang sudah stempel sebagai penghuni neraka. Kecuali mereka melembutkan hati lalu kemudian meninggalkan kekafiran tersebut. Jadi hanya ada dua hukum tuh. Hukum untuk yang muslim dan kemudian hukum untuk yang kafir. Ada kafir, ada muslim. Kalau mau mengikuti aturan-aturan Tuhan, jadi muslim. Kalau tidak mau mengikuti aturan Tuhan, jadi kafir, kufur. Artinya sudah bersaudara dengan iblis karena ingkar terhadap pencipta. Nah, beda dengan saudari ini dalam tataran sedang mencari kebenaran, kan gitu. Iya benar. Silakan aja. Iya masih belum ke titiknya aja. Ini masih kayak kulit-kulitnya aja, nggak apa-apa ya Bang Juma ya. Iya, nanya-nanyanya gitu kan. Siap. Memang posisi saya memang lagi sedang belajar. Ya. Memang mencari gitu kan. Soalnya kan di sini ada benernya, di sini juga ada benernya. Jadi yang benar itu yang mana gitu. Pertanyaan besar itu dalam hidup saya. Yang benar itu yang mana gitu kan. Kemarin saya dari ngikutinnya juga dari kemarin ini ada kutipan yang saya lihat di beberapa akun kan. Ini ada katanya apa dasar dia yang membuat dia ingin masuk Islam gitu kan. Pernah nggak Bang Jum membaca Yohanes 14:15 itu? Pernah terkait dengan penghibur. Iya betul, dengan penghibur. Ya pernah. Bahkan itu sering saya ulas. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Iya betul. Kan gitu. Pertanyaan juga itu, kok dia ngomongnya seperti itu ya? Kok dia merintahnya kayak seperti itu ya gitu kan? Berarti selama ini siapa dia? Jadi bapaknya lagi siapa gitu? Jadi gini, kalau di dalam Al-Quran dikatakan atiullah wa atiur rasul, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Nah, Yesus datang kepada muridnya, memerintahkan muridnya percaya dirinya sebagai utusan Tuhan. Tapi anehnya dituhankan. Nah, itu dikarenakan yang menuhankan itu bukan muridnya. Kan dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti orang bisa hidup kekal apabila mengenal Tuhan yang diajarkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Dalam Islam, la ilaha illa huwa wa Isa wa Yesus Rasulullah. Itu di Islam. Jadi Tuhan yang datang menyatakan diri kemudian melalui mujizat sehingga lahirlah Yesus tanpa ayah adalah satu-satunya Tuhan. Dan Yesus yang mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat adalah utusan Tuhan. Dan ingat, kenapa Yesus menekankan dirinya agar diimani sebagai utusan Tuhan? Karena dia diutus kepada Bani Israel dan Bani Israel menolaknya. Maka Yesus menerangkan, jika Bani Israel menerimaku sebagai utusan Tuhan, maka mereka mendapatkan hidup yang kekal. Jadi bukan menerimanya sebagai Tuhan. Adapun Kristen yang menuhankan Yesus, diduga Kristen ini pengikut Yesus palsu. Gitu Mbak. Iya, karena memang ada Yesus palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Yesus
dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat bernama Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Makanya Yesus menjelaskan, ya, apabila aku yang datang, bukan yang palsu, maka akan disertai tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan Yesus akan nampak di tengah langit, dan seluruh manusia di bumi akan melihatnya. Itu kalau Yesus yang asli datang. Yesus yang palsu, kata Yesus, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu, Yesus palsu, dan juga nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu tertulis dalam Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Maka Kristen ini terindikasi diduga mengikuti si palsu itu. Makanya antara Yahudi dan Kristen berbeda. Padahal palsu itu siapa? Yang datang kepada Paulus, yang diikuti oleh orang Kristen hari ini. Jadi si palsu itu datang ke Paulus, lalu Paulus menyebarkan berita. Gitu ya? Betul sekali. Itu yang betul itu. Coba lihat di dalam pengakuan Paulus dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil dari Yesus Kristus, tapi Yesus yang bukan manusia. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Syukran Bang Stilo. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Lah, Yesus datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristusnya. Nah, Paulus memenuhi kriteria penyesat itu. Karena Paulus mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Sementara dalil dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Kami umat Islam kalau ditanya, hei saudara Handi, ya paman, Yesus itu datang sebagai apa? Manusia. Bang Suma, ya paman, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Siapapun di Islam kalau ditanya Yesus itu datang ke bumi sebagai apa, pasti jawabannya manusia. Tapi giliran Paulus ditanya, hei Paulus, iya paman, Yesus yang datang kepadamu itu manusia atau bukan? Bukan. Maka penyesatnya siapa? Paulus. Siapa pengikut Paulus? Kristen. Sederhana bukan? Sederhana bagi orang yang berpikir. Makanya kalau hari ini kemudian saudara mengatakan 50-50, ya jelas. Karena tidak mungkin penyesat itu segala-galanya menjadi buruk, diperlihatkan, enggak. Pasti dia memperlihatkan sisi-sisi baik. Namanya penyesat. Kayak uang palsu kan. Uang palsu itu tidak mungkin hanya selembar kertas. Pasti melakukan tiruan-tiruan. Angka-angkanya, huruf-hurufnya, warnanya, benang-benangnya. Pasti disama-samakan. Supaya dianggap benar. Begitu juga penyesat. Maka nilai 50% yang Anda katakan itu adalah nilai yang dipakai untuk mendompleng kesesatan itu untuk nampak seperti kebenaran. Karena kalau tidak dibarengi dengan domplengan kebenaran terhadap kesesatan, ya mutlak murni terlihat kesesatan. Tetapi karena supaya dianggap kebenaran, maka kesesatan itu dianggap sebagai kebenaran. Itulah yang Anda temui. 50% juga benar, di Islam juga 50% benar. Sekarang permasalahannya adalah, adakah kemudian Yesus mengindikasikan penyesat itu bernama Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau penyesat itu bernama Kristus? Ternyata di Bible saudara kita Kristen sendiri, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus.
Berarti penyesatnya menggunakan nama siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu bernama apa? Bernama siapa? Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau Yesus seorang pembohong, bisa jadi tidak ada penyesat, dan bisa jadi tidak ada banyak orang yang disesatkan. Tapi kalau Anda percaya Yesus orang benar, dia tidak pernah membohong, maka Anda harus mencari orang banyak yang disesatkan oleh Yesus Kristus itu mana hari ini. Harus ada. Karena Yesus sendiri mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Nah, kami nih melihat dari kacamata luar bahwa satu-satunya kandidat pengikut Kristus hanya Kristen. Tak ada yang lain. Permasalahannya ketika ditarik benang merahnya, Kristen menyembah Yesus, Kristen makan babi, Kristen tidak sunat, Kristen menyembah kemudian 3 pribadi Tuhan, Kristen kemudian ibadah minggu, Kristen ibadah di gereja, Kristen tidak sujud dalam ibadah. Tarik benang merahnya sampai kepada para nabi, tidak akan ketemu. Berarti siapa yang mengajarkan Kristen ini tidak sujud dalam ibadah? Siapa yang mengajarkan Kristen ini kemudian membantah semua firman Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi? Jangan ada ilah lain, bikin ilah baru bernama Roh Kudus, burung merpati, Yesus anak orang. Jangan makan babi. Makan babi. Kuduskan hari Sabtu jadi hari Minggu. Jangan kau menambah firmanku, jangan kau mengurangi. Muncul Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Semua yang diperintahkan pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel dibantah semua oleh Kristen. Melalui siapa? Melalui Paulus. Paulus dapat informasi dari mana? Dari sosok cahaya yang datang kepadanya mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, siapa itu? Dia Yesus katanya. Kok bisa? Dia datang dalam rupa apa? Dalam rupa cahaya. Tunggu dulu. Kalau dia datang berupa cahaya, Yesus berkata di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi dalam rupa cahaya. Sedangkan Yesus berkata, ketika ditanya secara rahasia oleh muridnya di Bukit Zaitun, di Matius 24 nomor 1, nomor 2, nomor 3, ditanya oleh muridnya, wahai guruku yang ganteng, ya paman, apa tanda-tanda kedatanganmu nanti? Kalau yang datang itu kamu, apa? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap. Pernahkah itu terjadi? Bulan tidak lagi bercahaya. Apakah itu sudah terjadi? Bintang-bintang berjatuhan. Apakah itu sudah terjadi? Ternyata belum. Berarti yang datang kepada Paulus tidak memiliki tanda kedatangan Yesus. Tetapi makhluk itu mengaku Yesus. Berarti bukan Yesus. Kenapa bukan? Karena memang di dalam Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26 Yesus berpesan, jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu, aku melihat Yesus di sini, jangan pergi ke sana. Atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu alias Yesus palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku. Jadi kalau belum ada cahaya, pada saat matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, gelap gulita, tiba-tiba kau melihat ada cahaya terpancar dari timur sampai ke barat, dan kau melihat anak manusia di tengah langit, dan seluruh manusia akan meratap akan keadaan tersebut, maka itu tanda bahwa yang di langit yang kau lihat itu adalah aku. Yang tadi yang hanya ngaku-ngaku akulah Yesus, tapi tidak ada tanda-tanda yang saya sebutkan samamu,
Jangan kamu percaya, itu bukan aku, itu Kristus palsu. Nah ini saudari, coba Anda renungkan. Jadi kalau Anda mengatakan 50% baik, ya iya, Al-Quran memang mengatakan itu. Iblis di dalam menyesatkan, menjadikan kejahatan itu nampak seperti indah. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hijr ayat 39. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika ditanya iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Nabi Adam, menghormat kepada Nabi Adam? Beliau mengatakan, aku lebih baik dari Adam. Maka dikutuklah iblis itu. Lalu iblis minta, oke, aku rela, aku dikutuk menjadi penghuni neraka. Tapi izinkan aku untuk menghancurkan anak keturunan Adam, dan aku akan menyeret mereka semuanya masuk ke dalam api neraka bersamaku, kecuali mereka yang bertakwa. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa golongan aku, yaitu golongan iblis, itu adalah golongan sesat, maka pasti aku akan menjadikan anak keturunan Adam memandang baik perbuatan maksiat mereka di atas muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi kalau saudari melihat mereka bagi-bagi Indomie, itu nampak seperti baik, tapi sebenarnya itu adalah trik iblis di dalam menyesatkan manusia. Coba bandingkan. Yesus berkata, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lantas bandingkan dengan makhluk yang keluar dari kubur, yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ucapan Yesus di angka 1, beliau bersabda, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus senantiasa memperlihatkan keadaan di mana dia bersungguh-sungguh berdoa. Dalam ketakutannya dia bersungguh-sungguh berdoa, memohon kepada Allah untuk diselamatkan kemudian. Saking tak ada kuasanya dia, berdoa, 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 dan berdoa semalam-malaman. Karena dia tidak ada punya kuasa. Kuasa hanya ada pada Allah. Ada, itu poin pertama. Yesus pada angka 1. Angka 2, yang duduk di angka 2, ini saya kasih analogi sederhana. Lukas 4 nomor 6, iblis berkata, kepadaku telah diberi kuasa dan kemuliaan langit bumi. Barang siapa yang menyembah aku berhak dan berkuasa memberikan kuasa bumi ini kepadanya. Aku berkuasa memberikan segala kemegahan dan segala kemuliaan dan segala kuasa di bumi kepadanya, siapapun yang menyembah aku. Itu kata iblis, kepada aku telah diberi kuasa dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku mau. Itu kata iblis. Nah, ada makhluk yang keluar dari goa kubur berkata, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaannya, orang yang keluar dari kubur ini lebih pas dengan angka 2 di mana iblis berkata kepada aku diberi kuasa, atau ke angka 1 tadi di mana Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kira-kira yang keluar dari kubur ini cocoknya kepada Yesus atau cocoknya kepada iblis? Coba yang dibawa juga ketik, yang di YouTube juga ketik. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iblis berkata, kepada aku telah diberi kuasa dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ada oknum yang keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini yang keluar dari kubur ini cocoknya, pasnya itu cocoknya kepada Yesus atau cocoknya kepada iblis? Coba teman-teman ketik yang di YouTube dan yang di TikTok. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Iblis, kepadaku telah diberi kuasa, segala kemegahan dunia akan kuberikan kepadamu.
apabila engkau menyembahku, sebab segala kuasa telah diberikan kepada aku. Keluarlah makhluk dari kubur, yang dalam Al-Quran dikatakan bahwa itu bukan Nabi Isa. Dan di dalam Bible juga dikatakan tanda angkatan jahat adalah bangkitnya anak manusia dari kubur. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Iblis telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Sedangkan dalam Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan masuk ke dalam kubur. Nah, ada yang keluar dari kubur, mengaku dirinya kemudian berkuasa, lalu memerintahkan ke seluruh dunia, menjadikan manusia menjadi pengikutnya. Itu siapa? Sedangkan Yesus yang asli berkata di dalam kitab Anda sendiri. Apa kata Yesus? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kok tiba-tiba pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku. Kok bisa berubah kayak gitu? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Kemudian ada juga Yesus, pergilah kepada seluruh dunia. Loh, tadi katanya jangan keluar dari Bani Israel. Ini sekarang pergi ke seluruh dunia. Hanya pemisahnya adalah salib dan bangkit dari kubur. Ini siapa ini yang keluar dari kubur ini? Kok tiba-tiba berubah? Nah, untuk menjawab itu siapa? Tanya Markus. Loh, kok bisa tanya Markus? Yes, karena Markus telah menuliskan di dalam Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaannya tanya ke Markus. Markus, kau sini dulu Markus. Aku mau tanya kau. Ya paman, dari mana kau tahu bahwa itu adalah Yesus yang muncul dalam rupa lain? Dari mana kamu tahu? Emang kamu pernah lihat Yesus sebelumnya? Dalam rupa yang lain juga. Tiba-tiba kau katakan inilah Yesus, tapi mukanya lain. Dengan mengatakan demikian, maka benarlah kata Al-Quran. Di mana Al-Quran menjabarkan kemudian bahwa yang mereka salib, yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Apa kata Quran? Kami hukum mereka karena ucapan mereka yang berbunyi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka ejek-ejek dengan menamainya dengan Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan kemudian bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa alaihissalam, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal pembunuhan tersebut. Kalau sekiranya Markus ada duduk di depan Bang Suma hari ini, maka saya akan tanya dia, Markus, ya paman, dari mana kau tahu bahwa yang muncul itu adalah Yesus anak Maria dalam rupa yang lain? Kira-kira Markus bisa jawab apa dia? Dari yakinku, dari hatiku, yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Ragu pasti dia. Dia mau bilang apa coba? Pasti ragu. Maka benarlah kata Al-Quran, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa tiba'azzan wa ma kataluhu yaqina. Pasti itu jawabannya. Ragu dia. Itu jelas teman-teman sekalian. Saya kira begitu saudari siapa namanya, Grace, maaf kepanjangan, silakan. Makasih Iwan Priyadi. Agak kepanjangan ya Bang cuma. Iya panjang. Tapi, bagus kalau panjang itu bisa dipahami. Iya tapi kan cuman masih sedikit bingung gitu kan. Nah tapi kembali ke topik awal aja tadi ya, kayak gitu kan. Iya.
Silakan. Lalu kalau memang itu salah, kenapa ya Yesus itu membiarkan Paulus gitu memberitakan itu atau menegur atau murka kepada umat-umatnya atau jemaatnya begitu kan? Kalau itu salah, kenapa malah mengikuti ajaran sesatnya si Paulus tadi? Nah, Yesus pada saat itu kan udah terangkat ke langit. Paulus menuliskan tulisannya itu di tahun 52 mulai. Diindikasikan Paulus menulis surat-suratnya itu di tahun 52. Yesus sudah ada di bumi. Makanya coba Anda lihat di dalam Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di sana? Ketika kemudian Yesus menceritakan bahwasanya dia harus pergi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia ini datang. Siapa itu penguasa dunia? Iblis. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini datang, dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Maksudnya iblisnya sudah datang, makanya Yesus harus pergi. Pada saat kemudian Yesus pergi, penguasa dunia ini kemudian leluasa menyesatkan. Makanya sebelum dia terangkat, dia nasihati muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspada kepada itu. Jadi kalau muridnya kemudian tidak waspada, ya salah sendiri. Karena Yesus sudah menasihatkan. Bahkan Yesus mengatakan apa? Dia akan menyesatkan banyak orang. Justru dengan kebenaran ucapan Yesus, harus banyak orang yang sesat, pengikut Yesus Kristus palsu. Dan di dalam Matius 24, nomor 24 dikatakan bahwa penyesat ini, Kristus palsu ini, akan menyesatkan orang-orang pilihan.